Anda kembali di News Malam, pemirsa. Adik ipar Joko Widodo datang ke Barreskrim Polri membawa ijazah SMA dan kuliah Jokowi. Ijazah itu akan diuji laboratorium forensik oleh penyidik Barreskrim. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menyerahkan ijazah SMA dan kuliah dari Universitas Gadjah Mada ke Barreskrim Mabes Polri. Penyerahan ijazah itu dilakukan untuk diuji laboratorium forensik. Ijazah itu diserahkan melalui adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Kuasa hukum Jokowi mengatakan, dalam panggilan hari ini adik ipar Jokowi tidak diperiksa oleh penyidik. Penyidik hanya membutuhkan ijazah untuk diuji laboratorium forensik. Oleh karena itu, hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Barreskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji lab forensik. Demikian sih hari ini. Suratnya itu kapan, Bang? Surat apanya? Surat permintaannya itu tanggal 6. beberapa hari. Ya, beberapa hari sebelumnya. Ya, tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei. 6 Mei. Untuk datang hari ini untuk menyerahkan dokumen tersebut. Memang untuk hari ini panggilannya ya? Untuk hari ini, Bukan memang. sempatnya hari ini bukan? Bukan, memang panggilan untuk hari ini dan Pak Jokowi sudah terima suratnya juga dan beliau memberitahukan juga bahwa harus hadir. Sehingga kita hadir hari ini membawa langsung ijazah tersebut. Tidak, karena hari ini itu memang agendanya permintaan dokumen. Penyerahan dokumen. Sebelumnya Wahyudi Arianto, adik ipar Jokowi, memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri pada Jumat pagi. Ia tiba pukul 9.30 didampingi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah beserta kuasa hukum. Meski adik ipar Jokowi tidak berkata apapun kepada awak media, namun kedatangannya untuk mengantarkan ijazah Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan pada Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menolak mediasi lanjutan dalam sidang gugatan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Penolakan mediasi lantaran Jokowi merasa dihina dan direndahkan soal tudingan ijazah palsu tersebut. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menolak untuk melanjutkan mediasi terkait gugatan ijazah yang diajukan oleh seorang advokat senior Muhammad Taufik. Penolakan disampaikan setelah mediasi yang berlangsung di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah, Rabu 7 Mei lalu. Kuasa hukum Jokowi menyebut pihaknya tetap konsisten menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli Jokowi di hadapan publik. Secara tegas, kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai, atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Alasan penolakan mediasi juga disampaikan Joko Widodo. Jokowi menyebut merasa dihina dan direndahkan martabatnya terkait tudingan ijazah palsu. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa.
Terkait tudingan ijazah palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo secara resmi juga telah melaporkan Roy Suryo dan 4 orang lainnya ke Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswa ITB yang diduga mengunggah meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka. Sementara terkait motif masih diselidiki oleh polisi. Mahasiswa ITB berinisial SSS ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga mengunggah meme foto Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mahasiswa tersebut kini ditahan di Bareskrim Polri. Sementara terkait motif mahasiswa tersebut, Karopemnas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo mengatakan masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi merespon soal kasus ini. Ia mengungkapkan pemerintah mengusulkan pelaku yang notabene masih mahasiswa itu lebih baik dibina. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah itu kalau anak muda ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya. Karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu. Jadi harapan kita teman-teman yang mahasiswa yang mungkin selama ini terlalu bersemangat misalnya memberikan kritikan, mengekspresikan kritikannya, mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi, tapi bukan dihukum gitu. Sementara itu, keluarga mahasiswa ITB membenarkan adanya penangkapan mahasiswanya. Mahasiswa berinisial SSS ini dijerat Undang-Undang ITE dan terancam 12 tahun penjara. Sementara itu, pihak Perguruan Tinggi ITB Bandung, Jawa Barat sudah berdialog dengan orang tua dan Ikatan Orang Tua Kampus. Orang tua mahasiswi bersangkutan sudah sampaikan permohonan maaf dan kampus berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan baik. Sudah melakukan koordinasi tentu saja dengan berbagai pihak ya untuk kemudian mencari keterangan, kemudian membuat suasana menjadi sejuk dan kemudian juga mencari kemungkinan-kemungkinan untuk kemudian berdialog tentang situasi ini. Nah, kami juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak orang tua, kemudian juga ada Ikatan Orang Tua Mahasiswa di ITB itu, kemudian juga kami sudah bertemu dengan keluarga mahasiswa ITB pada hari Jumat. Dan dari sisi orang tua sendiri yang sudah melakukan komunikasi dengan mahasiswi kami tersebut, bahwa orang tuanya sudah mewakili mahasiswanya menyatakan permintaan maaf ya. Saya kira ini sangat penting buat kita semua. Dan juga kami sangat mengharapkan tentu saja kebijaksanaan dari berbagai pihak untuk melihat situasi ini juga lebih tenang sehingga semua masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengajukan diri menjadi penjamin mahasiswi ITB pengunggah meme Prabowo Jokowi yang kini jadi tersangka dan ditahan di Bareskrim. Habibur Rahman meminta mahasiswi tersebut ditangguhkan penahanannya. Ini benar adalah penjamin penangguhan penahanan terhadap adik SSS mahasiswi ITB yang ditangkap dan ditahan karena membuat gambar tak senonoh, ada gambar Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya. Kami bisa memahami alasan polisi menangkap karena memang gambar tersebut sangat tidak tepat. Ya. Saya sendiri sebenarnya sangat sedih melihat gambar tersebut. Namun demikian di sisi lain, ya, kami melihat anak tersebut, ya, adik mahasiswi tersebut masih muda dan masih sangat mungkin bisa dibina, ya, diajak berkomunikasi yang baik dan dibuat mengerti bahwa apa yang dia lakukan sangat-sangat tidak baik, ya, tidak pas. Ya. Nah, kami yakin juga Pak Kapolri adalah orang yang sangat bijaksana, ya, dan kami memahami situasi yang sulit dilakukan oleh Polri, ya. Kami insya Allah yakin adik mahasiswi tersebut bisa segera ditangguhkan penahanannya.
Pemirsa, keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau KMITB menggelar aksi terkait penetapan tersangka SSS yang diduga mengunggah meme Presiden Prabowo dan Jokowi. Masa meminta polisi untuk membebaskan mahasiswi berinisial SSS tersebut. Itu keluarga kami yang ditahan. Pihak Institut Teknologi Bandung membuat pernyataan sikap terkait ditangkapnya mahasiswi berinisial SSS yang membuat meme Presiden Prabowo dan Jokowi. Pernyataan sikap disampaikan langsung oleh keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB di area kampus mereka di Bandung, Jawa Barat. Salah satu poinnya adalah mereka meminta dibebaskannya mahasiswi pembuat meme Presiden Prabowo dan Jokowi, SSS. Di samping itu, pihaknya juga sudah melakukan pendampingan hukum bagi mahasiswi pembuat meme tersebut. Mungkin ini sedikit penjelasan juga gitu terkait dengan penangkapan yang dilakukan di Jatinangor tersebut. Sejauh yang kami telusuri juga memang seharusnya untuk penangkapan tersebut atau penjemputan itu harusnya ada pemanggilan terlebih dahulu ya gitu. Namun dari pihak teman kami dan juga keluarganya itu merasa sampai saat tersebut itu belum ada pemanggilan kepada pihak mereka dan ujung-ujungnya itu langsung didatangkan gitu dan dijemput di wilayah kos-kosannya menuju ke Jakarta. Sebelumnya media sosial dihebohkan dengan unggahan meme yang memperlihatkan Presiden Prabowo dan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sebelumnya, seorang mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Meski begitu, pemerintah mengusulkan pelaku lebih baik dibina saja dan tak dihukum. Mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Akibat meme yang dibuatnya itu, dia dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Kendati demikian, Divisi Humas Polri belum menjelaskan konstruksi perkara ini. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, terkait kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi merespon soal kasus ini. Ia mengungkapkan pemerintah mengusulkan pelaku yang notabene masih mahasiswi itu lebih baik dibina daripada dihukum. Akan tetapi, pemerintah menyerahkan kepada pihak kepolisian jika ada pasal-pasalnya. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah, itu kalau anak muda, ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya. Karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu. Jadi harapan kita. Pemirsa, DPW Partai Perindo Jawa Timur menggelar rapat koordinasi daerah atau Rakorda sekaligus halal bihalal dengan DPD Partai Perindo se-Jawa Timur di Kota Madiun. Selain menjadi sarana silaturahmi antara pengurus dan kader Partai Perindo, acara ini juga menjadi ajang konsolidasi menuju pemilu 2029 mendatang. Rakorda dan halal bihalal DPW dan DPD Partai Perindo se-Jawa Timur turut dihadiri Wakil Ketua Umum 4 DPP Partai Perindo Manik Marga Mahendra. Dalam acara yang berjalan hangat dan penuh semangat ini, Partai Perindo terus melakukan konsolidasi intensif kepada seluruh pengurus dan kader untuk menyongsong pemilu 2029 mendatang. Untuk mengembalikan semangat dari Partai Perindo khususnya di Jawa Timur, kita perlu mempersiapkan verifikasi faktual partai politik hingga strategi kemenangan untuk Partai Perindo di tahun 2029. Jadi ini adalah momentum yang sangat penting untuk dihadiri oleh anggota DPD, DPW Partai Perindo se-Jawa Timur. Koordinasi dan konsolidasi di berbagai daerah akan terus dilakukan Partai Perindo sebagai persiapan menyusun strategi dalam menghadapi pemenangan di pemilu 2029 mendatang. Dari Kota Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan.